Assalamualaikum. Malam ini malam Jumat guys. Malam yang tepat untuk kita bicara tentang kisah-kisah yang tentunya bukan misteri guys. Biar beda gitu guys dari yang lainnya. Gini, saya akan berkisah tentang pengalaman hidup saya di tahun 2004-2005 bersama dengan adik saya. Kisah diawali adanya percakapan saya dengan adik saya. Percakapannya berisi adalah adanya permintaan dari ibu agar saya membelikan Al-Quran yang tulisannya agak besar guys. Karena urgent, saya melihatnya itu sebagai sebuah keurgenan. Saya mengajak adik saya guys, dan adik saya menyanggupi. Singkat cerita, kita berangkat esok harinya sekitar jam 10. Tempat yang kita tuju adalah toko buku, sebuah toko buku yang ada di daerah Senen. Barangkali ada daripada kalian yang tahu toko buku ini guys. Namanya adalah toko buku Wali Songo. Toko bukunya termasuk yang besar guys. Lengkap segala apa buku berkaitan dengan buku agama Islam itu lengkap di sana. Saya dan adik saya mengendarai sebuah sepeda motor Shogun tahun 2004 yang masih mesinnya itu rakitan langsung daripada Jepang. Adik saya yang membawa motor dan saya dibonceng guys. Kurang lebih perjalanan dari rumah ke toko buku tersebut menempuh waktu 30 menit. Sampai di sana kurang lebih sekitar jam setengah 11 guys. Lancar, alhamdulillah. Di jalan itu kita banyak bersenda gurau. Biasalah, senda gurau ala kakak adik. Ceng-cengan guys. Shogun sudah diparkir. Kita masuk, tengok kanan kiri, lalu tertuju pada rak yang ada Al-Qur'annya guys. Al-Qur'annya itu saya ingat berwarna emas sampulnya dan agak besar. Memang itu yang kita cari guys, dengan huruf Al-Quran yang agak besar untuk membantu ibu agar dapat membaca Al-Quran itu dengan baik. Saat saya mengambil Al-Quran, adik saya mencari-cari buku yang lainnya, dan tak terasa waktu sudah 30 menit berlalu. Jadi kurang lebih di jam 11 guys. Lalu kita istirahat sejenak, ada di situ tempat duduk, lalu kita istirahat, dan sekitar jam 11.15 kita menuju kasir. Di kasir tempat antriannya tidak terasa ramai. Waktu yang dibutuhkan untuk kita membayar buku-buku yang sudah kita pilih termasuk Al-Quran permintaan ibu itu guys, kurang lebih 15 menitan lah, sehingga waktu sudah ada di pukul 11:30. Saya bertanya kepada adik saya, masih adakah yang ingin dibeli? Lalu adik saya menjawab, tidak mas, kita bisa langsung saja pulang kalau mas mau. Kita melangkah keluar daripada toko buku. Lalu di depan itu ada yang menjual Habaatus Sauda kalau nggak salah. Kita di sana berhenti sejenak dan milih-milih. Ya kurang lebih 15 menitan lah waktu berlalu. Sambil memilih dan kita mengambil 2 botol, 1 botol atau 2 botol saya lupa. Azan berkumandang. Nah ini guys, kita tahu kan kalau azan berkumandang
kita mesti menyegerakan untuk datang guys, untuk kita sholat. Saya dan adik saya lalu sholat berjamaah di masjid yang ada di lingkup wilayah Toko Buku Wali Songo guys. Sholat berjamaah selesai, lalu kita menuju tempat parkir. Saat menuju tempat parkir itu guys, perut saya berbunyi, lapar guys. Saya tanya kepada adik saya, mau makan gak? Emang mas lapar? Iya mas lapar ini, tadi sarapannya sedikit. Ayo mas, kalau mau mah kayaknya di depan itu ada warung makan deh. Nah, di situ guys, saya dan adik saya berjalan ke arah warung makan. Sesampainya di sana, kita memesan 2 porsi makanan guys, dan langsung kita santap guys. Tentunya kita awali dengan baca bismillah guys. Saat sedang enak makan, ada bapak-bapak tua datang guys. Saya nggak tahu itu maksudnya apa. Ternyata bapak-bapak tua itu dia meminta bantuan guys. Saya menatap adik saya, lalu saya teringat di kantong saya itu ada uang kembalian saat membayar buku di kasir guys. Saya beri kepada bapak-bapak itu, saya lupa berapa rupiah. Bapak-bapak itu senang, gembira, lalu mendoakan saya dan adik saya guys, dan saya aminin. Saat saya menengok ke arah yang berlainan dan saya mau melihat bapak-bapak tua itu lagi guys, itu sudah tidak ada guys. Bapak-bapak tuanya cepat sekali melangkahnya. Saya juga agak bingung guys, apakah itu seperti itu bapak-bapak kebanyakan guys. Tapi ya, karena memang itu bukan peristiwa yang luar biasa, saya tidak menghiraukannya, saya abaikan saja. Lalu saya bilang kepada adik saya, pulang yuk. Adik saya menjawab, iya mas, sekarang aja ya. Lalu kita berdua datang ke tempat parkir kembali, mengambil motor, bayar parkir, dan kita jalan. Posisi masih sama, adik saya di depan, saya bonceng. Segala apa yang dibeli saya yang bawa. Selang berapa waktu, di putaran Senin kita berputar, lalu adik saya menancap gas agak kencang karena melihat lampu-lampu merah di Senin itu warnanya hijau. Karena adik saya itu menatap kepada lampu merah dengan fokus yang berlebih, dia tidak menyadari kalau di sampingnya itu ada busway guys. Nah, busway-nya tidak membahayakan guys, akan tetapi mobil yang dari arah belakang kita itu yang berbahaya guys, yang membuat posisi saya dan adik saya terpepet antara busway dan mobilnya guys. Adik saya panik dengan posisi gas yang sudah kencang ditarik, kurang lebih ya bisa 60-80 guys. Entah itu pertolongan ataukah memang harus terjadinya seperti itu. Saat panik itu, adik saya motornya diarahkan ke arah kanan sehingga naik separator guys. Banyak orang yang sudah berteriak karena mereka menyangka itu akan terjadi kecelakaan guys. Benar-benar itu peristiwa yang cepat proses terjadinya. Saya juga berpikir saat itu, wah kena nih gitu.
Kalau kita dari naik separator busway itu, motor melaju kurang lebih 4 meter sampai turun kembali ke aspal. Kalau saja saat itu oleng, kita kesamber guys, kesamber busway. Alhamdulillahnya motor Shogun dibonceng 2 orang bawa Al-Quran itu bisa melaju lurus, nggak berkelok-kelok sampai turun ke aspal kembali guys. Nah, saya selesai kejadian itu agak shock, kaget, dan bersyukur. Karena apa? Hal mustahil terjadi guys. Separator busway itu kan kurang lebih hanya 10 atau 12 cm, dan ban daripada motor Shogun itu juga enggak sudah memenuhi separator itu guys. Sangat besar kemungkinan kita untuk buang ke arah busway atau buang ke arah mobil yang mepet kita tadi itu. Tapi alhamdulillah Allah jaga, Allah kasih pertolongan sehingga adik saya itu bisa tangannya lurus. Yang saya sih berpikir nggak mungkin guys. Alhamdulillah itu terjadi. Dan sepanjang jalan saya menyebut nama Allah berulang-ulang bersama adik saya, bersyukur karena Al-Quran yang dipesan oleh ibu saya tetap apa adanya seperti yang ada di toko buku, tidak rusak, lalu kita dan motor juga aman pulang ke rumah dengan selamat, dan kita bertemu dengan ibu, lalu ibu gembira menerima Al-Quran pemberian kita itu. Dan peristiwa yang terjadi tadi tidak kita ceritakan guys sama ibu, takut ibu khawatir guys. Jadi begitu guys, sebuah kisah yang ada dan terjadi di kehidupan saya, yang mungkin sedikitnya bisa berguna, karena dari peristiwa itu berbagai kesimpulan bisa kita petik. Yang pertama, bila mana tujuan kita baik guys, insya Allah kita dalam perlindungannya. Lalu yang kedua, bila mana ada Allah datangkan kepada kita seseorang agar kita bersedekah, itu jangan ditunda-tunda guys, karena sedekah itu tolak bala guys. Sesuatu yang akan terjadi berupa musibah, Allah akan geser guys takdirnya, sehingga peristiwanya tetap terjadi tapi kita tidak celaka guys. Maha besar Allah guys dengan segala firman-Nya. Oke guys, cukup dengan kisah yang memang nggak terlalu berat sih, sekedar pengantar saja guys, perkenalan dari Daf and Fish TV, perkenalan bahwa kita semua adalah saudara guys, NKRI guys, kita jaga bersama guys, dan juga selalu jalin hubungan kepada Allah. Kita harus juga mencintai Rasulullah sehingga dalam hidup kita ini kita selalu dapat perlindungan dan penjagaannya guys. Oke, sekian, semoga yang menonton tidak kapok, tidak cepat puas, dan bantu kami dengan subscribe guys, bantu kami ya, karena subscribe itu berkah juga dari Allah, dan pastinya akan Allah balas juga bagi yang subscribe dengan berlipat-lipat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa lagi Daf and Fish TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.